Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech Racing ya. Kali ini AMTech akan berbagi sedikit tentang keluhan-keluhan masyarakat. Waduh. Keluhan-keluhan kita ya, yang bikin motor ya, yang bikin motor kompetisi atau motor-motor bore up atau motor-motor yang kencang lah, intinya wis dolanan motor lah ya. Kita di sini akan berbagi tips buat kalian ya. Ini seputaran klep ya. Yang mau dibahas adalah kenapa kok klep ya itu gampang sekali jeber ya, gampang jeber ya. Setelah kalian rubah sudut, setelah kalian ganti klep gitu ya, kok bagian ujungnya itu jebar terus gitu ya. Keluhannya kenapa? Nah, kita di sini akan berbagi sedikit bagaimana cara mengatasinya ya. Sebenarnya bukan cara mengatasinya, yang harus dicari adalah penyebab utamanya klep gampang jeber itu apa ya. Klep kalian sudah harden ya, sudah kalian potong, sudah harden lah ya, pakai obat anti jeber apa ya, tetap saja jeber, akhirnya klepnya jeber ya. Oke. Penyebab utamanya adalah ya, kalau yang jeber karena material jelek ya kalian sudah bisa pahami lah ya, material yang benyek apa ya, yang nggak keras gitu ya, bisa jeber. Tapi penyebab utamanya adalah dari sini nih ya, khususnya adalah head Jupiter ya, yang sudah kalian rubah sudut dengan temlar. Ada yang pakai merek K, ada yang merek blade gitu ya, merek temlar blade ya, temlar blade ya. Kalian sudah familiar lah ya pakai temlar blade ya. Nah, kenapa kok jeber ya? Ini rahasianya sebenarnya gampang ya. Kita tidak akan mengharden lah ya, kita akan meng-share ya seberapa tingkat ketelitian kalian membuat sebuah mesin ya, membuat mesin tune up atau mesin kompetisi kalian. Setelah kalian bikin ternyata klepnya gampang jeber ya. Oke. Yang pertama kalian harus perhatikan ya, setelah kalian rubah sudut, kalian terus ganti temlar lah. Temlar kan perlu dibubut ya, biasanya bagian dalam ya. Nih, tunjukkan Mas. Bagian dalam ya, ini ya. Bagian dalam ini kan ada space ya. Loh. Kalau kalian sing bener ya lah. Kalau kalian ganti temlar dengan blade, kalian pasti akan membubut bagian rumah dalam ya. Rumah dalam, dan temlarnya juga harus dibubut agar tidak nabrak, tidak mentok kanan kirinya ya. Oke. Penyebab klep utama jeber itu sebenarnya gampang, sumpah. Gampang. Karena tidak center antara batang klep dengan setelan klepnya ya. Kita lihat. Ini berarti saya itu dulu itu mesin ini ya, saya dulu agak ngawur juga ya dulu ya. Tuh, ternyata kurang bergeser ke sisi kanan ya. Nah, oke, kalian bisa lihat tuh sisi kanan ya, sisi kanan dia kurang geser kanan. Berarti solusinya ini nanti akan saya bubut bagian sana ya, atau bagian temlarnya bisa ya geser 0,3 atau 0,2 gitu ya, untuk dia agar lurus, tegak lurus ya, tegak lurus dengan setelan klepnya ya. Singsal ya. Ya, singsal. Yang terjadi apa pada saat di dalam mesin ya, mana ya temlar ya, ini ya, pada saat klep, batang klep ya, ujung klep dengan setelan klepnya itu tidak tegak lurus. Nanti ya, kita buka dulu lah. Tuh ya, di saat batang klepnya itu tidak lurus ya, ini penyakit juga nih ya. Akhirnya kan terjadi seperti ini tuh, benjol di bagian samping ya, benjol di bagian samping ya. Kalau kemarin ya, ini kan karena kemarin saya kurang teliti di bagian ini ya, ini kan dibubut ya, dibubut, jadi dia kurang geser ke sana ya, 0,3 lah
Nanti kan setelah dibubut diukur lagi gitu ya, kurangnya seberapa. Kalian harus perhatikan bagian sini ya. Oke. Bagian ujung klep dengan ujung setelang klep ya. Nah, ini ada hubungannya nanti sama base circle sebuah noken. Base circle, profil nokennya itu base circle-nya, terus bagaimana menentukan tinggi ini tadi saya ukur ya. Ini tingginya ya. Ini kalau saya pasang klep space dengan base circle-nya ya, paling ujung ya tuh. Ini kan paling mentok tuh. Dia ada di angka 30 tuh ya, ini paling ujung lah ya, 30,2 ya. Kalau kita menggunakan per klep yang 30 ya, 32 ini hasilnya 31 ya. Berapa sih ini sih nanti? Oke, 31,2, 31 lah ya. Tuh, 31 berarti dia kan ngopres dulu ke sini. Besok kita akan tunjukkan ya cara mengukur tinggi klepnya dengan base circle ya. Yang pertama membuat motong klep itu apanya? Base circle noken, atau menentukan panjang klepnya dulu. Bingung kan? Besok saya akan terangkan. Sekarang saya akan memberikan solusi kepada kalian yang klepnya sering jeber ya, solusinya geser lagi ya. Tidak usah dirubah semua, cuman geser ininya ini. Patokannya itu ya. Patokannya adalah kepala setelan klep ya. Kalau base circle-nya dia semakin kecil ya, dia akan semakin nungging gini. Ya oke. Usahakan pada saat dia top lift dia tidak terlalu curam seperti ini ya, di pas di tengah gitu loh. Ya biasanya kalau tukang sudut itu udah tahu lah kan, kalian gak rubah sudut sendiri kan ya. Pasti kan tukang sudutnya yang bikin ini, kalian requestnya pasti lurus, tapi tukang sudut pasti lurus, cuman saat modifikasinya ini kalian harus teliti. Oke. Kalau tukang sudut pasti tahu itunya lurus templarnya ya. Yang keluar perhatikan kalau ganti templar lagi, misal templar kalian patah atau sudah mau ganti lagi yang baru, bubutannya harus pas. Walaupun tukang bubutnya sama ini bagian sini ya, bagian sini sama, tapi kita nggak tahu bikinan pabrik yang mana itu agak geser dikit bagian bubut ininya itu loh ya. Kalian harus perhatikan. Oke. Jangan lupa subscribe, like and comment video dari AMTech. Tunggu video selanjutnya dari AMTech. Jangan lupa tonton terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira menit